Shalom Jemaat Gerinduku Church. Apa kabar Anda pada hari ini? Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang luar biasa di depan Tuhan. Amin. Di bulan Natal ini kita percaya kita saat ini lagi ada sukacita, kita lagi merasakan perayaan yang besar karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mau datang bertemu dengan kita manusia. Dan sebelum kita dengar sama-sama kebaikan Tuhan melalui firman-Nya, yuk saya mengajak Anda semua pada saat ini untuk kita sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh dengar renungan. Dan kami percaya Tuhan bahwa di bulan perayaan Natal ini kami adalah umat-umat yang diberkati Tuhan, umat yang disertai Tuhan. Umat ini mampukan untuk kami bisa melewati segala hal, melewati semua masalah, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, yuk kita sama-sama mulai merenungkan firman Tuhan. Dan saya ambil tema atau judulnya adalah ketika Tuhan terasa jauh. Aneh ya, ini kan Natal ya. Kok judulnya adalah ketika Tuhan terasa jauh? Ya, karena mungkin gak semua orang saat ini lagi merasa sukacita. Tapi mungkin beberapa dari Anda juga lagi merasa ada masalah dalam kehidupan. Mazmur 34 ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan gini. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Mungkin hari-hari ini kamu lagi ngerasa lagi patah hati, kamu lagi ngerasa pahit banget, lagi ngerasa masalah tuh kayaknya seperti mengepung dan kamu gak punya jalan keluar. Bayangin deh, saya ngebayangin ada orang yang lagi patah hatinya, patah hati tuh gak enak banget ya. Tidur gak enak, makan gak enak, pokoknya semua tuh rasanya pahit gitu, rasanya gak enak banget. Saya lagi ngelayanin satu orang anak muda. Dan dia cerita, Pastor, aku tuh ngerasa patah hati, aku tuh gak enak banget. Aku ngerasa bahwa semua kesalahanku tuh kayaknya menimpa banget gitu loh. Baru masalah satu, ada lagi masalah yang baru, ada masalah yang satu belum selesai, ada lagi masalah yang lain. Kayaknya gak enak banget gitu loh. Getir banget, getir. Rasanya pahit banget gitu ya untuk ngelewatin hidup ini. Tapi firman Tuhan katakan gini, Tuhan itu dekat sama orang yang lagi patah hati, yang jiwanya lagi remuk. Lalu pertanyaannya gini, di mana Tuhan waktu aku lagi ngerasain penderitaan? Di mana Tuhan waktu aku lagi bete? Di mana Tuhan waktu aku lagi punya masalah? Nah, pertanyaan ini pernah muncul pastinya di hati semua orang, teman-teman. Kalau Natal adalah tanda kasih Allah, kenapa aku harus menderita? Kita seringkali ngebayangin bahwa kasih Allah itu berarti bahwa kasih yang tanpa adanya masalah dalam kehidupan kita. Tapi Natal justru membuktikan hal yang sebaliknya. Justru Tuhan gak pernah tuh menjanjikan dunia tanpa penderitaan. Tapi yang Tuhan janjikan adalah gini, walaupun ada masalah, walaupun ada penderitaan yang menimpa dalam kehidupan kita, Dia mau hadir untuk kita. Matius 1 ayat 23 firman Tuhan katakan gini, dan mereka menamakan Dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ternyata Allah gak seperti kita bayangin, kayak opa-opa duduk di tempat duduk yang besar lalu dia ngawasin dari tempat yang jauh. No. Ternyata Dia tahu bahwa kita punya masalah, Dia tahu bahwa kita seringkali gak mampu untuk melewati cobaan dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Allah yang gak cuma duduk di surga, di tahtanya yang gede, tapi ternyata gini, Dia mau datang dalam rupa manusia, mengambil daging manusia, dan Dia rela untuk gini, meninggalkan segala keilahiannya, tapi Dia mau pakai tubuh yang hina ini. Sehingga dia seperti manusia, Dia juga ngerasain lapar, Dia pernah ngerasain sedih, Dia pernah ngerasain kesepian. Dan lewat semua hal yang pernah Dia alami ketika Tuhan kita jadi manusia, kita bisa tahu bahwa kita gak pernah ngerasa sendirian. Karena Tuhan kita pernah jadi manusia dan Dia ngerasain jadi manusia itu ternyata gak enak. Jadi manusia itu ternyata penuh dengan masalah. Dan Dia pernah banget ngerasain waktu Dia dikhianati sama muridnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman, Anda semua para jemaat Tuhan pernah dikhianati, Anda semua mungkin pernah percaya sama orang lalu Anda tusuk dari belakang, Anda semua pernah dibohongin, percayalah, Tuhan kita bukan Tuhan yang gak pernah ngerasain. Justru karena Dia pernah merasakan, kita jadi yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu dekat sama kita. Ada orang ya, seringkali waktu kita lagi sedih, dia bilang ini, bro, sis, gue ngerasain apa yang lu rasain. Enggak. Mereka gak ngerasain. Karena mereka gak ngalamin. Mereka cuma mau menghibur kita doang. Karena mereka ngeliat kita sedih, mereka mau hibur kita, mereka bilang,
gue bisa rasain apa yang lu rasain. No, itu cuma kata-kata penghiburan. Kenapa? Karena mereka nggak ngalamin. Tapi beda sama teman atau sahabat yang datang sama kita waktu kita lagi bete dan kita tahu banget dia baru aja ngalamin itu atau dia lagi ngalamin itu. Ngalamin masalah yang sama yang kita alamin. Terus dia datang sama kita, dia dekat sama kita terus dia bilang gini, bro, gua ngerti banget karena gue juga lagi ngalamin hal yang sama. Kita bisa ngerasain orang itu bener apa enggak, orang itu kosong atau enggak, orang itu cuman ngomong kata-kata percuma atau coba penghiburan. Kenapa? Karena kita tahu dia sedang ngalamin penderitaan yang sama. Tuhan kita yang kita sembah yaitu Yesus, dia bukan Tuhan yang jauh, dia Tuhan yang ngalamin juga. Makanya beruntung kita punya Tuhan yang pernah jadi manusia karena dia pernah merasakan seperti apa yang sedang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini. So kita bisa yakin bahwa dia bukanlah Tuhan yang jauh, tapi dia adalah Tuhan yang selalu hadir buat kehidupan kita. Pertanyaannya lagi nih, gimana Natal bisa jadi kabar baik buat yang ditinggalkan? Yesus datang ternyata bukan ke istana yang besar, Yesus datang bukan ke tempat yang mewah, tapi dia datang ke kandang yang hina. Dia datang ternyata dalam kesunyian. Supaya apa? Supaya kasih Allah bisa hadir buat mereka yang merasa dirinya terbuang. Kasih Allah bisa hadir buat mereka yang merasa kesepian. Saat ini kalau kamu ngerasa sepi, saat ini kalau kamu ngerasa sendiri, saat ini kalau kamu ngerasa bahwa gak ada yang peduli, hear this, Tuhan mau hadir buat kamu loh. Yang kamu ngerasa gak ada orang yang deket sama kamu, Tuhan mau hadir loh buat kamu yang lagi ngerasa bahwa kayaknya setiap orang lagi pada ninggalin kamu. Ternyata dia hadir bukan tempat yang gede, bukan tempat yang rame, tapi dia hadir untuk kita yang lagi ngerasa sepi. Dia hadir, dia lahir di kandang untuk buktiin bahwa dia peduli sama kita. Lukas 2 ayat 10-11 katakan gini, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar. Telah lahir bagi kamu apa? Juru selamat. Perhatikan, kata-katanya lagi nih, jangan takut sesungguhnya aku memberikan kepada kamu kesukaan besar. Telah lahir bagi kamu juru selamat. Wow, kata bagi kamu ini penting banget. Ternyata kabar itu bukan untuk orang yang ngerasa strong banget, ngerasa kuat banget, tapi perkataan tadi kabar baik itu datang buat orang-orang seperti gembala yang tersisihkan, yang dianggap sebagai orang nomor 2, yang dianggap gak penting, yang dianggap troublemaker. Seperti kita ya, seperti saya, seperti Anda mungkin. Kabar baiknya adalah dia hadir tuh buat kamu, dia hadir buat jemaat Tuhan yang hari ini mungkin lagi punya masalah. Natal kasih pesan sama kita gini, gak ada hati yang terlalu kecil untuk dikunjungi sama kasih Allah. Kristus lahir di tempat yang gelap supaya tidak ada tempat yang terlalu gelap untuk kasihnya Tuhan bisa hadir. Dunia mencari Tuhan di tempat yang tinggi, dunia nyari Tuhan di tempat yang sangat jauh banget. Tapi Tuhan justru datang ke tempat yang paling rendah supaya semua orang bisa datang untuk menemuinya. Kalau gitu, apakah Allah benar-benar peduli dengan manusia yang kecil seperti saya? Mungkin itu pertanyaan kamu. Jawabannya ada di salib Kristus. Sang bayi yang lahir di palungan itu akhirnya mati di kayu salib untuk kita. Manusia yang sering lupa dan sering juga ngelukai dia. Manusia yang sering kali bikin janji tapi akhirnya juga mengkhianati janji yang kita buat untuk Tuhan. Roma 5 ayat 8 firman Tuhan katakan gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih sama kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih dosa. Ternyata sebelum kita ngaku pun, sebelum kita minta ampun pun, pada waktu kita masih dosa, Tuhan tuh udah mau mati kok buat kita. Artinya apa? Kasihnya Allah itu bukan teori, kasihnya Allah itu ada buktinya, ada tindakannya. Dia gak nunggu kita untuk jadi baik dulu baru mengasihi kita, tapi ia mengasihi dulu supaya kita bisa jadi baru. Salib ngebuktiin bahwa kamu gak terlalu besar untuk dikasih Allah. Yang perlu kamu lakukan adalah cukup jujur, ngakui bahwa kamu butuh Tuhan. Dunia mungkin bilang, kamu tuh orang kecil, kamu gak berarti, siapa kamu? Tapi di mata Yesus, di mata Kristus, kamu cukup berharga. Sampai-sampai surga rela turun buat kamu. Yesus, Tuhan pencipta langit dan bumi itu, rela datang buat kamu. So hari ini, yuk berhenti nyari Tuhan di tempat yang spektakuler.
Tapi temukan dia di dalam keseharian kehidupan kita, di dalam doa yang mungkin sederhana. Temui dia di dalam setiap tangisan yang keluar dari hatimu yang jujur. Ingat, keheningan bukan berarti ketidakhadiran Tuhan, tapi justru Allah paling sering berbicara dengan lembut di tengah kesunyian. Dan biarkanlah kasih Kristus mengubah cara pandangmu pada Tuhan. Kalau Allah tidak menjauh di saat tersulit, maka kita pun gak perlu lari di saat hidup kita lagi berat. Saat ini, apa yang jadi masalahmu? Mungkin kau ngerasa manusia yang terdekatmu meninggalkan kamu, lalu kamu ngerasa bahwa Allah meninggalkanmu. Enggak. Justru kelahiran Yesus yang kita peringati di bulan Natal ini ngasih signal sama kita. Mau kasih tahu kita bahwa gini, kalau dia aja yang punya segalanya, dia rela tinggalkan itu semua untuk mencari kita yang terhilang, yang tersisihkan, yang dicuekin sama semua orang, yang merasa sendirian. Dia mau datang. Apalagi kita hari ini. Kalau hari ini kamu ngerasa bahwa kamu lagi sendirian, Tuhan mau hadir buat kamu. Manusia boleh meninggalkanmu, orang yang kamu percaya boleh mengkhianatimu, tapi Yesus Tuhan adalah Allah yang setia. Dia selalu stay buat kamu. Dia selalu tinggal buat kamu. Yuk, sama-sama. Apa yang jadi saat ini jadi keluh kesahmu, apa yang saat ini lagi jadi pahit hatimu, buat sama Tuhan yuk. Buat sama Tuhan karena dia mau hadir buat kamu, dia mau untuk melawat kita. Tulis di kolom komentar saat ini, apa yang jadi doamu di bulan Natal ini? Apa jadi harapanmu di akhir tahun ini, masuk tahun yang baru? Percayalah, bulan Natal ini akan menjadi bulan yang spesial, bukan karena Natalnya, tapi karena kelahiran Yesus juga harus lahir dalam hatimu. Karena dia juga ingin melawat kehidupanmu. Tulis apa menjadi problem hidupmu dan apa yang jadi harapanmu. Dan saya rindu untuk mendoakan setiap doa yang tertulis dalam kolom chat itu. Sama-sama kita akan tutup renungan kita. Tapi sama-sama saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau gak pernah biarin kami jalan sendirian. Engkau adalah Bapa yang selalu temani kami, Bapa yang selalu hadir buat kami, Bapa yang selalu tepati janjinya buat kami. Engkau adalah Yesus yang rela tinggalkan segala kemuliaan di surga untuk cari kami yang hina, kami yang penuh dosa, kami yang penuh luka, kami yang penuh dengan keremukan dalam hati kami. Kami yang seringkali jauh dari Engkau karena kami ngerasa kami gak layak untuk didekati siapapun. Tapi Engkau Allah ngejar kami, Engkau Allah dapati kami. Dan disitulah kami bisa bersyukur. Kami ya Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli buat kami. Di saat setiap orang mungkin jauhi kami, tapi Engkau adalah Allah yang peduli mendekati kehidupan kami. Saat ini hamba doa dalam nama Tuhan Yesus buat mereka yang ngerasa bahwa sepertinya doa yang dipanjatkan sepertinya gak dijawab atau gak terdengar. Saat ini di dalam nama Yesus, biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mau dengar, Allah yang mau jawab setiap doa kami dan permohonan kami. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan dengan kuasa darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mereka saat ini sedang punya masalah dalam hal ekonomi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus, pulihkan kami Tuhan.
Biar ada roh pertobatan bagaimana kami mengelola keuangan kami saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk kami setia di hadapan Engkau Tuhan, untuk mengelola berkat yang Tuhan telah percayakan di dalam nama Yesus. Kami doa Tuhan untuk keluarga yang terhilang saat ini. Kami doa dalam nama Yesus, dalam roh pertobatan juga hadir bagi setiap keluarga. Karena kami tahu Yesus mau hadir di kandang yang hina, Yesus pun mau hadir dalam keluarga kami. Yesus mau hadir di tempat yang kecil, kami tahu bahwa Yesus juga mau hadir buat kami yang seringkali tersisih. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima berkat dari Tuhan. Amin. Percayalah bahwa di bulan Natal ini Yesus pun lahir buat hatimu dan hati saya. Yang punya surga, grace and love with you, Tuhan Yesus memberkati.